Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruliani dari SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, calon guru penggerak angkatan ke-7, terutama dari Kota Palangkaraya. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Rima Melinda MPD dan hari ini kami akan melakukan bersama-sama praobservasi kelas yang nanti akan dilakukan di kelas 11. Selamat siang Bu Rima. Siang Bu Ruli. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Hari ini kan kita sudah punya rencana ya Bu ya, terkait dengan kegiatan praobservasi di kelas yang akan kita berdua lakukan. Ada yang mau Ibu Rima sampaikan? Oke Bu Ruli, hari ini rencananya saya mau mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran yang saya ampu sosiologi di kelas 10-2 hari ini. Oke, baik Bu Rima. Kebetulan kan Bu Rima kan ngajar sosiologi ya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Rima ketika melakukan diferensiasi itu di dalam kelas? Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini adalah saya berharap peserta didik itu bisa mengembangkan kemampuannya secara cerdas dan kompetitif, kemudian ada budaya literasinya dan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi dengan temannya satu dengan yang lainnya, kemudian ada kreatif dan dia bisa mengidentifikasi. Di sini ada dua masalah sosial yang hampir sama, tapi itu benar-benar hal yang berbeda antara tindakan sosial dan interaksi sosial. Oke, berarti selain tujuan pembelajaran yang ikut di dalam mata pelajaran, berarti ada profil pelajar Pancasila yang juga Ibu Rima ikatkan dalam tujuan pembelajaran, seperti itu Bu? Iya, ada. Oke, baik Ibu Rima. Area pengembangan yang hendak Ibu capai di dalam proses pembelajaran itu apa saja Bu? Kalau sekarang secara sederhana saya secara peserta didik yang reguler diharapkan bahwa siswa yang di taraf reguler ini dia mengerti, memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian pengembangan yang kedua adalah peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Nah, untuk peserta didik yang pencapaiannya tinggi ini, mereka saya harap bisa memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan dan berpikir dengan pola tingkat yang tinggi untuk pemahamannya di materi yang saya ajarkan nanti. Oke, berarti yang saya tangkap ada 3 hal ya Bu Rima ya. Area pengembangan yang dicapai itu yang pertama adalah materi, yang kedua tadi adalah pencapaian indikator dari tujuan pembelajaran itu sendiri, dan berikutnya adalah ada pengetahuan dan keterampilan yang ikut di dalam area yang hendak dikembangkan. Baik Bu Rima, strategi apa yang akan Ibu gunakan agar tujuan atau indikator pembelajaran itu bisa tercapai? Oke, karena ini saya pertama kali mencoba berdiferensiasi di mapel saya, baru belajar ya Bu Ruli, belajarnya sama Bu Ruli juga. Jadi strategi yang saya terapkan yang pertama saya membagi siswa di beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya saya bagi dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, dengan tujuannya seperti apa saya membedakan seperti itu. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menjalin kerjasama dalam memahami makna pembelajaran yang saya berikan. Kemudian strategi yang kedua adalah mencoba ya tadi ya Bro Li, mencoba jadi diferensiasi yang akan saya coba ini yang produk dan konten. Kontennya sesuai pertanyaan saya minggu lalu ke Bu Ruli, konten itu seperti apa sih Bu Ruli? Kan bisa dibedakan menjadi beberapa. Bu Ruli bilang itu saya mencoba melalui buku teks, kemudian ada PowerPoint dan video pembelajaran YouTube. Oke. Baik, Ibu Rima, strategi yang digunakan itu sangat bagus sekali. Yang pertama itu adalah dari gaya belajar anak itu sendiri, dan yang kedua adalah yang sangat dikhususkan adalah diferensiasi tadi. Artinya bahwa diferensiasi ini include di dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita akan mencoba melihat apa yang akan Ibu Rima lakukan terkait dengan konten dan produk itu ketika di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi Bu Rima. Semoga di praobservasi ini kita bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang produktif. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu Ruli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Mailinda MPD, guru SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, produk, serta lingkungan belajar dan asesmen awal untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi akan mengubah pola pikir kita seorang guru untuk melakukan pengajaran yang lebih baik lagi dengan sistem berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Diferensiasi menghendaki seorang guru untuk menyadari bahwa ruang kelas harus menjadi tempat di mana guru akan selalu berusaha mengajar pemahaman terbaik mereka tentang pengajaran dan pembelajaran setiap hari, dan juga untuk mengingat setiap hari bahwa tidak ada praktek yang benar-benar praktek terbaik kecuali jika itu berhasil untuk setiap individu. Bagaimana langkah serta strategi yang saya lakukan? Mari kita simak video berikut. Langkah-langkah yang dipersiapkan adalah yang pertama, menyiapkan modul ajar. Yang kedua, menentukan konten serta produk apa yang akan menjadi hasil akhir nanti. Selanjutnya, hasil asesmen diagnosis melalui metode tes hasil belajar. Kemudian didapatkan hasilnya dan muncul beberapa kategori: belum berkembang, berkembang, dan sangat berkembang. Setelah saya mendapatkan hasilnya, saya membagi kelompok, yang mana pada satu kelompok berisi anak-anak yang memiliki gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda. Maka dari itu, Bu Rima akan membagi kalian ke kelompok, di mana kelompok-kelompok itu Ibu sudah pilih orangnya siapa saja yang ada di kelompok tersebut. Oke, bisa kan kerja sama-sama timnya? Bisa. Oke, Ibu akan bagi kelompok ya. Yang pertama itu ada Fauzan Iqbal. Kemudian ada M. Saptian, ada Nabila Zainfa, Nur Hamidah, Rasya Jikri, kemudian ada Ridwan Shah. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Oke, Ibu akan membagikan beberapa LKPD untuk kalian, gunanya untuk memulai pembelajaran kita. Pakai LKPD supaya lebih paham lagi apa yang akan dikerjakan ya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Oke. Mengenali karakteristik siswa mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya dapat dilakukan dengan metode observasi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, serta asesmen diagnosis yang dapat dilakukan melalui wawancara atau angket. Setelah mengetahui karakteristik siswa, guru dapat membagikan mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Cara saya untuk mengetahui gaya belajar setiap siswa adalah hal yang sangat penting, karena dengan saya mengetahui gaya belajar mereka, saya dapat menentukan strategi yang tepat untuk proses pembelajaran berikutnya. Pada proses pembelajaran, salah satu kegiatan yang paling penting adalah evaluasi atau penilaian. Karena dengan melakukan penilaian, seorang guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai materi yang telah dipelajari. Setelah didapatkan hasilnya dengan beberapa kategori, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang, serta sangat berkembang, maka siswa akan disatukan ke dalam satu kelompok dengan tingkat kemampuan dan kategori yang berbeda-beda. Tujuan saya mengelompokkan ke dalam satu kelompok agar mereka bisa bekerja sama dan saling mengisi satu sama lain dalam memahami materi yang saya berikan. Salah satu hal penting yang harus disadari oleh seorang guru adalah ketika merancang media pembelajaran, kita berada di dalam satu ruang kelas dengan siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan karakteristik inilah maka mulai muncul pembelajaran model baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan diferensiasi konten dan produk.
Untuk konten, saya menyajikan materi pembelajaran saya ke dalam 3 konten yang berbeda. Yang pertama, melalui buku teks, yang kedua, melalui PowerPoint, dan yang ketiga, melalui video pembelajaran YouTube. Bagi para tenaga pendidik, pengertian diferensiasi konten tentu sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Diferensiasi konten adalah satu bentuk pembelajaran diferensiasi sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar. Setelah dibagikan ke dalam masing-masing kelompok, siswa dibebaskan untuk memilih konten yang disukainya. Boleh menggunakan buku teks, PowerPoint, serta video pembelajaran dari YouTube. Untuk diferensiasi produk, strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Setelah mereka berdiskusi dan membahas tindakan sosial dan interaksi sosial, saya meminta mereka untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk video. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya ingin mereka mengaplikasikan teori ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tindakan sosial itu? Menurut Ritzer, tindakan sosial yaitu perilaku perulangan yang dijalankan dengan sifat sengaja sebagai akibat dari adanya pengaruh atas situasi yang serupa, tujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Assalamualaikum, selamat siang. Maju sih. Kenapa yang maju doang? Tar. Tunggu dulu. Sabar. Itu Ulti. Gimana Ridwan, sehat? Aduh, Ulti dong. Mep, hati-hati. Ada guru. Duduknya yang sopan. Maaf. Iya, ada guru. Maaf ya, Bu. Mati. Mana sih? Cepat ambil buku kalian. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Proses hubungan sosial dapat terjadi secara langsung, seperti bertatap muka, atau bisa juga tidak langsung dengan menggunakan media, seperti telepon, televisi, radio, surat menyurat, dan lain sebagainya. Ridwan, bantuin dong ngerjain makalah. Kan aku tadi udah ngerjain PPT. Aku udah capek tahu. Coba lihat Sela, dia main TikTok terus. Ih, aku lagi bantu deh, bentar tapi. Salah, aku ngerjain makalah sendiri loh, kamu gak ada kerja sama sekali. Kamu dari tadi TikTokan mulu, kerjain coba. Iya, udah aku bantu sini. Nih, biar aku yang ngerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ruli dari SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kita sudah memasuki tahap ketiga di dalam coaching, terutama dengan teman sejawat. Nah, proses kali ini adalah saya akan bercakap-cakap, berdiskusi dengan Ibu Rima MPD, guru mapel sosiologi. Dan kebetulan sesi berikutnya adalah percakapan pasca observasi di kelas. Nah, kita langsung saja bertanya-tanya terkait dengan
refleksi pembelajaran yang sudah Ibu Rima lakukan beberapa saat yang lalu. Nah, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana kabarnya Ibu Rima? Alhamdulillah, amin. Nah, Ibu Rima, ini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemarin kita kan sudah melakukan pra-observasi ya sebelum masuk kelas. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas bersama dengan Ibu Rima. Apa yang Ibu Rima rasakan nih ketika sudah selesai mengajarkan pembelajaran yang kita sepakati kemarin? Terima kasih atas waktunya Bu Li. Yang saya rasakan ketika setelah selesai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah awalnya saya takut, ragu karena itu adalah model pembelajaran yang pertama kali saya coba dan saya terapkan, apalagi dengan 3 konten yang berbeda Bu Li. Tapi ketika saya jalani, bertemu dengan anak-anak dan mengikuti rules yang Bu Li ajarkan, itu ternyata wah, ternyata tidak sesusah ini pembelajaran berdiferensiasi itu. Bahkan menarik, anak-anak kan bisa memilih konten-konten yang paling dia sukai. Oke, nah Ibu Rima tadi mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi dilakukan di kelas itu menarik ya. Bagaimana menurut Ibu Rima ketertarikan seperti apa ya dimiliki oleh? Oke, terutama ketika saya menawarkan konten produk 3 konten yang berbeda. Karakteristik anak-anak di kelas itu berbeda-beda. Saya mengajar di School 2, sekitar 30 anak lebih. Di sana berbeda-beda. Ketika saya mengatakan, oke, kita belajar interaksi sosial di sini. Kita belajar interaksi sosial dengan materi yang sama, tapi boleh memilih. Ini ada buku teks, saya bilang. Terus Ibu ada melampirkan video pembelajaran melalui YouTube dan ada PowerPoint. Ada PowerPoint yang saya tampilkan di waktu yang bersamaan. Kalian boleh pilih dan mereka bersemangat untuk memilih itu Bu. Ketika Bu saya mau baca aja karena saya lebih fokus baca daripada ini. Bu saya mau nonton aja di handphone karena saya lebih senang menyerap pengetahuan dari video yang ada animasinya. Terus ada yang saya senang lihat di PowerPoint itu yang membuat saya rasa yang menjadi daya tarik dari anak-anak sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu Rima, ini terkait dengan yang sudah mengajar ya di dalam kelas itu. Apakah ada yang mau diperbaiki tidak dari proses pembelajaran yang kemarin? Banyak sekali. Saya akui ada beberapa part yang saya belum ini maksimal dalam melaksanakannya. Contoh, harusnya sebelum memulai pembelajaran persiapan saya harus melakukan. Contoh sederhana aja, ketika saya ingin memutar video YouTube di depan anak-anak, itu internetnya buffering, mutar itu saya pakai wifi perpus, mungkin jaringannya nggak kuat, mungkin di next kemudian saya pakai data pribadi aja kan bisa dikonekin ke laptop. Nah, itu salah satu kendala yang harus saya perbaiki. Harusnya saya ngecek dulu, di kelas ini kira-kira internetnya kuat atau enggak kalau saya pakai jaringan ini, bukan ketika saat pembelajaran berlangsung kan buang waktu muter-muter gitu. Kemudian ada satu lagi part dimana ketika saya mau menayangkan PowerPoint, kabelnya itu belum saya cek sebelumnya, jadi perlu waktu sekitar 10 menit untuk memperbaiki itu. Terus prepare saya kurang. Tapi tidak apa-apa Bu Rima, secara keseluruhan apa yang disampaikan kemarin sudah tercapai indikatornya ya. Nah itu dari segi apa yang mau kita perbaiki ya. Nah sekarang kalau dari segi proses pembelajaran apa yang mau ditingkatkan? Untuk dari segi proses pembelajaran yang mau saya tingkatkan lagi adalah ketika saya bagaimana cara saya sudah coba diferensiasi sosial, terus saya terapkan ke anak-anak dan mereka bersemangat, senang, semua berjalan lancar. Cuman ada yang kurang. Saya ingin proses pembelajaran itu di mana saya ketika menyampaikan materi itu lancar, gimana ya boleh ngomongnya ya. Ini belum maksimal aja di situ, apakah dari segi konten yang belum maksimal saya sampaikan atau dari segi produknya yang disampaikan ke anak-anak. Ada beberapa anak-anak yang masih kurang mengerti cara mengaplikasikan ke dalam sebuah produk. Berarti kan
dari saya mungkin ya, bahasa dari saya yang belum bisa tersampaikan ke beberapa peserta didik yang mungkin gaya belajarnya berbeda. Jadi ada beberapa kelompok yang memang belum minta apa sih sebenarnya, tapi memang ada yang di video saya itu kan ada yang selesai produknya, yang saya mau mereka ada bisa, tapi ada beberapa anak yang belum bisa menangkap sebenarnya Bu Rima ini pengen angkat. Dan jadi kegagalan itu mungkin dari saya, yang mungkin cara saya menyampaikan dari materi, kemudian saya minta mereka mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari dalam bentuk video, itu tidak tercapai ke mereka. Berarti mungkin bahasa saya dalam menyampaikan itu belum pas mungkin di beberapa anak. Itu aja. Terkait dengan belum tercapainya ya indikator hasil produk yang diinginkan dari apa yang seharusnya kita lakukan. Bu Rima punya strategi khusus tidak untuk mengatasi itu nanti ke depannya seperti apa? Untuk diferensiasi yang kali ini, yang pertama kali saya coba agak sedikit ini ya Bu Ruli, saya sedikit nekat karena pertama kali langsung action dan videonya saya minta langsung jadi di beberapa hari kemudian. Mungkin harus ada beberapa kali masuk, mungkin 2-3 kali pertemuan menyampaikan apa maksud dari tujuan pembelajaran ini dan apa yang harus dihasilkan dari tujuan pembelajaran ini. Sedangkan yang kemarin yang saya laksanakan itu adalah kayak saya coba aja langsung action, langsung minta mereka melakukan sesuatu. Tapi ternyata kan pada akhirnya tidak semua paham, ada beberapa kelompok aja yang paham. Mungkin saya harus melakukan beberapa persiapan dari pertemuan 1, pertemuan 2 mungkin supaya tektoknya dapat, mereka ngerti apa yang saya mau dan mereka paham apa yang harus mereka aplikasikan. Oke, siap Bu Rima. Kemarin saya sudah lihat ya aktivitas pembelajaran yang Bu Rima lakukan itu memang secara keseluruhan itu sudah sangat bagus sekali. Tapi nanti perlu pengembangan di proses pembelajaran itu untuk yang diferensiasi konten, kemudian produk dan proses itu perlu dikuatkan. Tapi secara pencapaian anak-anak itu sudah kelihatan dari hasil yang sudah ditampilkan mereka ketika mereka presentasi. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Namanya juga kita belajar dari hal yang baru, kita coba dan alhamdulillah Bu Rima sudah melakukan. Bu Rima, kali ini saya akan bertanya terkait dengan pengembangan diri yang nanti akan Bu Rima lakukan. Kita tadi kan sudah merefleksikan segala aktivitas kegiatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, kali ini saya ingin bertanya sama Bu Rima terkait dengan pengembangan apa sih dan aktivitas pengembangan seperti apa yang akan Bu Rima lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya. Bu Ruli, untuk pengembangan sepertinya di ranah pemanfaatan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yang tentang internet, tentang penampilan di PowerPoint, itu memang harus benar-benar diterapkan, dimaksimalkan. Tidak ada yang gagal ketika ditayangkan ke anak-anak. Misalnya perlu waktu untuk nyolok ini itu atau segala macam, memang harus dikuatkan. Nah, terkait dengan aktivitas pengembangan tadi kan terkendala di sarana prasarana lain. Nah, bagaimana dengan aktivitas pengembangan nih untuk peserta didik sendiri di dalam proses pembelajaran ketika Bu Rima menggunakan yang diferensiasi tadi? Oke, betul. Saya selalu berulang-ulang tentang gaya bahasa atau gaya bicara saya belum bisa ditangkap oleh anak-anak. Mungkin bahasa lainnya apa yang boleh. Jadi ketika saya memberikan instruksi kepada anak-anak, mungkin tidak hanya secara lisan ya, saya harus menampilkan di PowerPoint rulesnya apa aja. Misalnya tadi kelompok 3-4 orang, kemudian tentukan materi apa yang akan kalian buat konten. Terus kalau aplikasikan materi ini kayak ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk drama singkat seperti itu. Jadi kan anak-anak bisa membaca dan bisa berpikir. Mungkin ada beberapa anak yang ketika saya menyatakan lisan tidak langsung terpikir apa yang dikerjakan ini, itu dasarnya jadi mereka ada beberapa yang tidak bisa mengerjakan lagi. Ya, skillnya ya lebih dimaksimalkan. Sekarang Bu Rima seperti ini. Kita tadi kan sudah bicara tentang aktivitas pengembangan ya, baik itu dalam tahap perasaannya, aktivitas dulu itu sendiri, kemudian aktivitas dari anak. Nah, sekarang tujuan yang Ibu Rima capai itu kira-kira untuk proses pembelajaran yang
pengembangan selanjutnya itu seperti apa? Oke, untuk pembelajaran ini tujuan yang ingin saya capai adalah di mana saya ini di setiap materi saya beruli anak, kan saya sosiologi berhubungan dengan makhluk sosial dan tentang sosial. Jadi setiap materi itu ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka bisa mengaplikasikan semua materi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mengerti maknanya apa dan dari teori mereka mengerti dan maknanya seperti apa mereka mengerti, itu tujuan yang saya inginkan. Makanya saya mencoba mereka bikin video untuk mempraktekkan, oh gini loh interaksi, gini loh masalah sosial. Berarti memang implementasinya tujuan utamanya adalah untuk anak-anak itu lebih menguasai lagi terhadap apa yang mereka lakukan. Ada aksi nyata yang betul. Mereka paham ini tentang interaksi seperti ini tentang hubungan sosial seperti ini. Mereka mengerti, tidak hanya sekedar belajar. Oke, ya, sekarang ukuran keberhasilan yang saya capai tadi dari berhasilnya dari produk yang saya minta ke anak-anak itu beruli itu dari hasil akhir mereka bisa mengerjakan dan membuatnya. Tentu saja yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi indikator yang dicapai dari proses pembahasan. Oke, ini Prima terkait dengan pendukung ini seperti apa nih? Pendukung bisa diambil dari ini kan sarana dan prasarana bisa. Jadi untuk segi pendukung SMA Muhammadiyah Palmera itu punya fasilitas yang bisa digunakan oleh semua peserta didik asal tujuannya jelas ya Bu. Kayak contoh misalnya ruang podcast ini, kalau mereka kontennya ada kaitannya sama ruang podcast silahkan gunakan izin yang betul, ini boleh bebas. Kayak taman sekolah bisa drama-drama singkat tentang interaksi sosial itu, perpustakaan juga. Yang produk yang saya ini kan mereka menggunakan fasilitas kalau perpustakaan izin sama saya. Itu pendukungnya. Nah, terkait ini Prima, tadi sudah ada pendukung ya, kemudian ada area yang dicapai, kita pengembangan seperti apa. Bagaimana dengan ketepatan waktu ketika produk anak-anak itu sudah misalkan harus seperti apa? Oke, untuk waktu saya selalu sama anak-anak itu bikin perjanjian ketika memberikan kesepakatan kelas ya Bu. Ini Bu Rima mau ngasih tugas, saya bilang bisa nggak kira-kira selesai video itu dalam waktu 3 hari? Saya lempar sama mereka, terus mereka jawab separuh dari mereka jawab bisa. Oke, bisa, saya anggap bisa semua menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Dan memang sebagian ada yang selesai di waktu yang 3 hari. Contohnya yang video produk itu ada selesai sesuai ketepatan waktunya. Mungkin memang ada beberapa anak yang saya masih bingung tadi ya, itu memang beberapa. Oke Bu Rima, tadi kita sudah mendengarkan secara konkret ya apa yang dilakukan, kemudian dicapai, bagaimana keberhasilan di dalam proses pembelajaran di sini dan proses pembelajaran berikutnya, apa saja pendukungnya, bagaimana waktu ketepatan anak-anak ketika menyelesaikan tugas itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan dalam rencana pengembangan diri yang selanjutnya ingin Rima lakukan, ini bisa lebih memantapkan dan profesional kita sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan di langkah ketiga yaitu pasca observasi kelas. Kembali dengan saya Juli dan Ibu Rima IPB serta pengajar praktik kita Ibu Retno yang sedang di sini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.